Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di dalam pembicaraan yang terkait dengan harta. Berbicara tentang harta, maka kosakata harta yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata malun, mal, terucap di dalam Al-Quran beberapa kali. Oleh karena itu, ketika kita berdiskusi tentang harta, tentang masalah harta, maka yang pertama yang harus kita pahami dengan benar adalah apa yang dimaksud dengan harta itu sendiri, malun itu sendiri. Malun merupakan kosakata yang berasal dari kata mala, yamilu, mailan atau malan. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sifatnya itu condong, miring. Secara terminologi lain lagi, tapi secara etimologi malun berasal dari kata malayamilu yang artinya condong atau miring. Oleh karena itu, kalau kita coba gali dari makna etimologi malun ini, maka tidak heran bahwa harta adalah satu benda yang kadang membuat manusia menjadi miring. Tidak hanya perkataannya yang miring, tetapi juga perilakunya, pikirannya itu tidak lurus, miring. Apakah itu miring atau condong ke kiri atau ke kanan? Artinya apa? Artinya harta itu adalah sesuatu yang sangat powerful sekali. Ini secara etimologi. Kita bahas harta secara etimologi. Makanya di dalam bahasa Arab ia disebut dengan malun yang berasal dari kata malayamilu, condong. Kenapa? Seringkali orang yang memiliki harta berperilaku condong atau berperilaku miring. Seringkali dalam bahasa lain kita katakan harta menjerumuskan manusia kepada sesuatu yang sifatnya negatif. Maka harta tidak main-main. Di dalam Al-Quran, dari sekian banyak ayat yang menggunakan kosakata malun ini, mungkin kita bisa ambil 2 di sini untuk mempersingkat waktu. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, kita Allah katakan dengan tegas untuk menggambarkan makna etimologi malun itu sendiri. Apa Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Zinah di sini ada katakan bahwa Allah dengan tegas mengatakan, mengumpamakan harta itu sebagai zinah, perhiasan. Al-hayat ad-dunia, kehidupan manusia di dunia.
Dalam surat At-Taghabun ayat 15 juga Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini katanya malun itu dianggap disamakan oleh Allah seumpama fitnah, cobaan, godaan, menggoda. Yang tadinya manusia hidupnya lurus, istiqomah, tapi harta mampu menggoda dia sehingga tidak lurus lagi, condong atau miring. Itu perumpamaan yang menjelaskan, memberikan gambaran jelas kepada kita betapa harta secara etimologi itu memiliki kekuatan untuk mencondongkan atau memiringkan manusia. Maka ia disebut di dalam bahasa Arab dengan kata malun. Lalu apa harta? Kalau kita lihat dari sisi terminologinya, istilahnya atau istilahiannya, al-mal istilahan adalah suatu benda yang berharga, satu benda yang berharga, benda atau materi yang berharga yang beredar di antara manusia. Secara terminologi, harta adalah benda atau materi yang berharga yang beredar di antara manusia. Itu kalau tidak salah disebutkan oleh Muhammad Az-Zarqa di dalam bukunya. Dia menerangkan bahwa malun itu adalah suatu benda yang berharga, madiyah, berbentuk materi, mutadawilah bainan nas, yang beredar di antara manusia. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata-kata berharga. Apa yang kita bisa tarik dari kata berharga ini adalah bahwa segala sesuatu yang disebut dengan harta itu ia mempunyai harga, mempunyai nilai. Baik nilai itu bisa ditakar secara materi atau ditakar secara manfaat, atau berharga karena sesuatu yang lain yang membuat orang mau memilikinya, mau menyimpannya. Maka ia disebut dengan harta. Oleh karena itu, sesuatu yang di luar itu, di luar berharga, tidak berharga, baik secara materi, secara manfaat dan lainnya, sisi yang lainnya, maka ia tidak disebut dengan harta. Itu yang pertama. Kalau kita bahas ini secara terminologinya. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi adalah harta sesuatu yang beredar. Artinya apa? Beredar di antara manusia. Artinya apa? Ia adalah suatu benda yang berperilaku seperti ekonomi, di mana ia beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, berputar. Kenapa berputar? Karena demikian saking berharganya harta itu, karena sangat bernilainya sesuatu itu, sehingga semua orang ingin memilikinya. Jadi dari kata beredar ini, mutadawilah bainan nas, artinya apa? Adalah sesuatu yang semua orang ingin memilikinya. Semua orang bergerak, semua orang bekerja, semua orang berlari, semua orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan benda yang berharga tadi itu. Itulah yang secara terminologi maksud daripada harta. Ya, maksud daripada harta. Jadi kalau kita masuk ke dalam ranah fikih ketika berbicara tentang harta ini, jumhur ulama mengatakan harta tidak hanya benda tapi juga manfaat. Artinya apa?
yang dimaksud dengan harta adalah suatu benda, bendanya itu bukan hanya bendanya yang berharga, bukan hanya bendanya yang memiliki nilai materi, tetapi manfaatnya pun berharga. Oleh karena itu, kata ulama, ketika seseorang menggunakan sepeda motor orang lain tanpa izin, maka ia berdosa. Walaupun motornya itu dikembalikan lagi. Kenapa? Karena ia sudah mencuri manfaat yang ada di dalam motor itu. Apa manfaat dari motor itu? Jalan. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Itu manfaatnya. Maka kata ulama, berdosa. Dia tetap berdosa, walaupun motor itu dikembalikan lagi kepada yang mempunyai, tetapi yang ia curi memang bukan motor, tetapi yang ia curi adalah manfaat daripada motor itu. Nah itu jadi kata ulama bahwa harta jangan hanya dilihat di bendanya saja, tetapi dimanfaatnya juga. Kemanfaatannya juga adalah merupakan nilai, merupakan suatu harga yang apabila sudah dimiliki oleh orang lain secara sah, maka orang lain tidak bisa memilikinya secara tidak sah. Baik. Nah, itu harta. Nah, jadi demikian ulama-ulama memberikan makna yang menekankan bahwa harta adalah suatu benda yang berharga. Satu benda yang berharga yang beredar di tengah manusia untuk dimiliki oleh manusia, untuk diraih oleh manusia, untuk disimpan oleh manusia. Lalu pertanyaannya kemudian yang muncul adalah untuk apa? Nah, fungsi dari harta itu sendiri ya banyak, tetapi kita coba kita simpulkan menjadi beberapa poin saja. Mungkin kita bisa simpulkan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah di dalam Islam, harta merupakan salah satu sarana untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Dengan harta maka kita bisa dan mampu melaksanakan sedekah. Dengan harta kita mampu berzakat. Dengan harta kita mampu naik haji, pergi haji, umroh dan lain sebagainya. Dengan harta kita bisa membangun masjid dan beribadah dengan baik di dalamnya. Dan masjid itu dengan harta kita bisa belikan AC misalnya, sehingga sejuk suasana di dalam, sempurna ibadah kita, khusyuk kita beribadah dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa harta adalah suatu benda yang diraih tidak untuk membuat kita menjadi hidup dengan tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi harta yang kedua adalah menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur. Memiliki harta, memiliki benda yang berharga, baik itu uang, rumah, emas dan lain sebagainya, kendaraan dan lain sebagainya, kebun, sawah dan lain sebagainya. Justru di dalam Islam merupakan sebuah ujian bagi kita, apakah kita seorang hamba yang bersyukur atau tidak. Ini salah satu yang kalau saya poin yang terpenting yang selalu menyentuh hati saya adalah harta itu pada poin ini. Betapa tidak banyak sejarah-sejarah yang kemudian memberikan kesimpulan kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa harta justru menjadikan kita manusia yang kufur akan nikmat. Seakan-akan jabatan yang
manfaatnya itu sangat berharga dalam kehidupan kita, kita katakan jabatan itu saya raih hanya karena kepintaran saya saja, hanya karena kecerdasan saya saja, hanya karena kerja keras saya saja, maka saya mendapatkan jabatan itu. Seakan-akan tidak ada Allah di situ. Rumah besar, harta banyak, kendaraan banyak, dan segala macam dimiliki, menjadi orang kaya. Seakan-akan kekayaan itu ia raih sendiri tanpa adanya peran Allah di situ. Saya ingin mengajak semuanya untuk merenung betapa luar biasanya seorang hamba Allah yang bernama Sulaiman, Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal beliau? Raja di raja, rajanya raja yang ada di dunia ini. Apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Kekuasaan luar biasa kerajaannya, kekayaan apalagi, bahkan bangsa jin rela menyeburkan diri mereka ke dalam laut yang dalam hanya semata-mata untuk mempersembahkan permata kepada Nabi Sulaiman tanpa diminta, tanpa disuruh. Apalagi kalau beliau nyuruh kepada jin, betapa banyaknya berlian yang beliau tabung. Nabi Sulaiman satu-satunya nabi, satu-satunya raja, satu-satunya presiden yang sampai saat ini tidak ada duanya. Bagaimana tidak mau kemana-mana, angin rela menjadikan dirinya angin itu sebagai kendaraan bagi Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa terbang kemana-mana. Tidak ada raja atau presiden satupun di dunia ini yang bisa terbang kecuali Nabi Sulaiman. Luar biasa harta yang ia miliki, luar biasa manfaat yang ia miliki di atas dunia ini. Banyak kalau kita cerita tentang apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, namun satu yang menjadi poinnya adalah apa kata Nabi Sulaiman? Semua yang aku miliki, harta, kekayaan, kekuasaan yang aku miliki ini, kata Nabi Sulaiman, hanyalah ujian bagiku, karena Allah ingin menguji aku. Apakah aku menjadi manusia yang bersyukur atau menjadi manusia yang kufur akan nikmat-nikmat itu. Fungsinya, kembali lagi kepada fungsi harta yang kedua, adalah untuk menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman tadi. Selanjutnya, fungsi harta adalah untuk menyambung keturunan. Layaknya perkawinan, yang dari perkawinan itu melahirkan keturunan, harta adalah salah satu cara untuk mempertahankan keturunan itu terus hidup sampai masa yang akan datang. Ini yang kita kenal dengan warisan, ini yang kita kenal dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Apakah itu berbentuk wasiat atau warisan, inilah dia. Jadi salah satu fungsinya adalah mempertahankan keturunan untuk terus eksis sampai masa yang akan datang. Dan yang terakhir, harta sebagai roda penggerak, roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga adanya harta inilah maka orang melakukan aktivitas bisnis. Dengan adanya harta inilah orang melakukan aktivitas proyek apapun yang ujung-ujungnya adalah untuk mencari penghidupan. Apa itu harta? Dari poin ini dapat kita simpulkan dari poin ini adalah bahwa Muslim harus
menjadi orang kaya. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang punya harta. Lihat tadi fungsi-fungsi harta agar sempurna ibadah. Muslim harus sempurna ibadah, harus menimbulkan rasa syukur. Muslim, salah satu identitas seorang muslim adalah punya rasa syukur. Yang ketiga, keturunan, menjaga keturunan. Muslim harus menjaga keturunan. Kenapa? Karena bumi ini harus dipenuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, penggerak roda ekonomi. Muslim harus beraktivitas, harus berjualan, harus berbisnis. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang kaya. Arti besarnya adalah seorang muslim harus menjadi orang kaya, harus menjadi orang yang punya, harus menjadi orang yang memiliki harta. Bagaimana caranya? Seorang muslim harus bekerja. Nah, ini relevansi daripada pembicaraan kita sedari awal tadi tentang harta, bahwa harta adalah sesuatu yang harus dicari, bahwa harta adalah sesuatu yang harus diraih. Kenapa? Karena kita bisa hidup dengan manfaat dan harga serta materi-materi yang melekat pada benda itu. Kita hidup dengan materi dan harga yang melekat pada benda itu, dan untuk itu meraihnya salah satu caranya adalah bekerja, berbisnis, beraktivitas. Oleh karena itu, ajaran agama Islam selalu menyuruh kita untuk menjadi seorang muslim yang rajin, yang beraktivitas, yang bekerja. Rasul dengan tegas mengatakan dalam satu hadisnya, dia mengatakan orang yang pergi ke tengah hutan, menebang kayu pohon, memikulnya keluar hutan lalu menjualnya, lebih mulia dibandingkan mereka yang minta-minta di pinggir jalan daripada pengemis itu. Artinya apa? Sangat berharga orang yang beraktivitas, orang yang bekerja, orang yang berkeringat di dalam pandangan Islam. Itu relevansi makna harta secara etimologi, secara terminologi dari awal yang kita bicarakan sampai detik ini. Baik, selanjutnya masuk kepada fikih muamalahnya. Lalu apa sih jenis-jenis di dalam Islam? Harta itu dibagi beberapa jenis, banyak jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis harta di dalam pandangan Islam adalah yang disebut dengan harta mutakawim. Apa itu harta mutakawim? Ma yubahu al intifa bihi sar'an. Ma yubahu, harta mutakawim adalah ma yubahu, sesuatu yang diizinkan, yang dibolehkan, al intifa'u bihi, memanfaatkan sesuatu itu syara'an, secara agama. Maknanya apa? Arti umumnya harta mutakawim adalah harta sesuatu yang kita boleh mengambil manfaat dari sesuatu itu secara agama. Jadi jenis harta pertama mutakawim, harta yang boleh kita miliki. Apa saja yang boleh kita miliki secara benar, tidak terbatas. Yang kedua, harta ghairu mutakawim. Apa harta ghairu mutakawim? Harta yang kebalikan dari mutakawim tadi. Kalau mutakawim adalah harta yang boleh kita miliki, kalau ghairu mutakawim adalah harta yang tidak boleh kita miliki secara aturan agama. Artinya apa? Contohnya apa? Contohnya harta curian.
Mencuri tidak boleh dalam agama, sehingga harta dari hasil curian itu harta yang ghairu mutaqawwim, tidak boleh. Atau babi misalnya, babi tidak boleh dimakan. Sesuatu yang tidak boleh dimakan tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karena itu, babi tidak masuk ke dalam kategori harta yang boleh dimiliki di dalam agama Islam. Ayam harta mutaqawwim, kambing harta mutaqawwim karena dia halal dan lain sebagainya. Ya. Nah, konsekuensi apa dari harta mutaqawwim dan harta ghairu mutaqawwim ini? Konsekuensinya adalah bahwa menurut ulama, ketika seorang muslim misalnya memporak-porandakan, misalnya ada babi milik orang, lalu babi itu dibunuh oleh orang muslim, maka orang muslim secara konsekuensi dari harta mutaqawwim dan mutaqawwim tadi, seorang muslim yang membunuh babi itu tidak boleh dituntut. Kenapa? Karena dia membunuh harta yang ghairu mutaqawwim, benda yang ghairu mutaqawwim, yang tidak boleh dimiliki secara ajaran agama Islam. Maka ia bukan harta dalam agama Islam, maka tidak boleh dituntut. Kecuali kalau kata mazhab Hanafi, kecuali kalau babi itu dimiliki oleh kafir zimmi, kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam. Jika kafir zimmi itu memiliki babi, lalu babi itu saya bunuh misalnya, maka saya bisa dituntut karena punya kafir zimmi. Kenapa? Karena dalam kafir zimmi, ya Islam mengakui itu, tapi untuk kafir zimmi saja, sebagai penghormatan atas hak-haknya orang kafir zimmi. Tapi jika bukan dimiliki oleh kafir zimmi, maka saya tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena babi tadi itu bukan bagian harta di dalam Islam, dan oleh karenanya saya tidak dihukum sebagai orang mencuri harta, karena ia bukan harta yang kategorinya ghairu mutaqawwim. Lalu selanjutnya ada lagi jenis harta yang disebut dengan harta misli dan harta kimi. Apa ini maksud dengan harta misli dan harta kimi itu? Harta misli adalah segala sesuatu yang ada di pasar, yang misalnya di Batam ini, benda-benda yang ada di pasar Batam yang gampang dicari atau gampang didapatkan di pasar Batam itu disebut dengan harta misli. Adapun harta kimi adalah kebalikan daripada harta misli yang jarang ada di Batam. Misalnya HP, misalnya handphone ini buatan Timur Timur misalnya, dan banyak dijual di Timur Timur. Maka HP merek yang dijual di Timur Timur, yang banyak di Timur Timur ini, di Timur Timur ia banyak sehingga ia disebut dengan harta misli, gampang dicari. Tetapi ketika HP ini saya bawa ke Batam, maka carilah di Batam, tidak ada HP ini, susah untuk mencari HP ini di Batam. Maka ia disebut di Batam disebut dengan harta kimi, harta yang tidak ada di pasar, yang susah dicari di pasar. Nah, kemudian jenis harta yang lainnya adalah harta qabil lil qismah. Harta qabil lil qismah. Apa itu harta qabil lil qismah? Harta yang bisa dibagi. Contohnya apa? Beras bisa kita bagi-bagi tuh, satu centong, tepung satu centong, minyak satu gelas, satu ember, atau satu botol. Kebalikannya dari harta qabil qismah adalah harta ghairu qabil qismah. Apa itu harta ghairu qabil qismah?
harta yang tidak bisa dibagi. Contohnya apa? Contohnya mobil nggak bisa dibagi. Mobil kalau dibelah hancur dia. Ya. Kursi kita potong kursi itu baru bisa dibagi. Nah itu harta goiru qabil lil kismah. Kemudian ada lagi harta yang disebut dengan harta mamluk. Harta mamluk. Apa itu harta mamluk? Harta yang secara hukum berada di bawah kuasa seseorang, badan hukum atau pemerintah. Itu harta mamluk. Ya, bisa dikuasai oleh perorangan atau harta yang dikuasai oleh korporat misalnya atau pemerintah, itu disebut dengan harta mamluk. Lalu ada yang disebut dengan harta mubah. Apa itu harta mubah? Harta yang tidak ada yang memiliki, tetapi kemudian dimiliki oleh orang lain karena sesuatu hal yang ia kerjakan terhadap harta itu. Contohnya bagaimana? Contohnya sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain, lalu saya tanami, berkebun di tanah itu, lalu menghasilkan hasil kebun, lalu bisa dijual hasil kebun itu. Nah, tanah yang tidak dimiliki itu yang saya tanami menjadi kebun itu otomatis bisa menjadi milik saya, mubah untuk saya miliki, maka disebut harta mubah. Bagaimana dalam pandangan Islam? Boleh seperti itu, karena hadis Nabi yang mengatakan man ammaro ardon laisat li ahadin fahuwa ahakku biha. Man ammaro ardon, man barang siapa, ammaro menguasai atau mengolah, ardon sebidang tanah, laisat li ahadin yang sebidang tanah itu tidak dimiliki li ahadin oleh satu orang pun tidak ada yang memiliki tanah itu, fahuwa ahakku biha, maka dia ahakku, boleh memiliki biha sebidang tanah itu. Kenapa? Karena ia telah mengolah tanah itu. Itu disebut dengan harta mubah.